Yesus, kami rindu meninggikan nama-Mu, karena Engkau yang telah menang dari kuasa maut. Dan pada pagi hari ini kami boleh merayakan hari kebangkitan Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu lebih dalam lagi kami mengiring kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih kami setia lagi, karena Engkau Tuhan Allah yang punya segala sesuatu, Engkau yang memberikan kuasa. Haleluya. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh Tuhan mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan, karya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami sebagai murid Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kami boleh merasakan bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana pengorbanan Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh Tuhan, haleluya, angkat, haleluya. Tuhan telah menghapuskan dosa kesalahan kami, dan Tuhan, haleluya, Tuhan mengangkat kami menjadi anak-anaknya. Oleh sebab itu biarlah Tuhan kami boleh mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, lebih setia lagi. Oh, terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami menyerahkan ibadah Tuhan kebangkitan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus kuasai di dalam setiap kehidupan kami, agar kami Tuhan boleh Tuhan, haleluya, haleluya, merasakan pemeliharaan Tuhan. Walaupun kami dalam situasi kondisi yang Tuhan sangat menakutkan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang ada di dalam hidup kami, Tuhan yang memelihara dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kuasa iblis, kuasa kegelapan sudah ditaklukkan, sudah dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, haleluya, Engkau yang berkuasa. Engkau berkuasa menguasai di dalam setiap kehidupan kami, umat-Mu. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan perlindungan, bahkan kasih-Mu melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memuji dan mengagungkan Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudaraku semuanya. Pagi hari ini kita bersuka-cita karena kebangkitan Tuhan, dan saat ini kita terima kuasa dari Tuhan untuk menaklukkan setiap musuh-musuh kita. Kita memuji Tuhan, Ku diberi kuasa. So
Kita persiapkan hati kita untuk kita terima firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Yesus Kristus Tuhan. Bersama
Engkau yang sudah mati buat kami, dan saat ini Engkau sudah bangkit buat kami, dan saat ini kami percaya kami milik-Mu Tuhan. Engkau ada di dalam hidup kami, dan kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya yang luar biasa yang Engkau sudah berikan buat kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan terima firman Tuhan. Mari pakai urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan, biar kuasa Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi hamba-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan saat pagi hari ini. Kiranya boleh memberkati setiap kami yang mendengarnya. Firman Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami, boleh tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah-buah dalam hidup kami, dan kami boleh jadi berkat buat orang lain dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh jemaat Tuhan, jemaat GPP Shalom Tegal yang saat ini ada di rumah menyaksikan siaran ini. Kita yang saat ini sedang beribadah bersama di rumah masing-masing, tetap yakin, tetap percaya bahwa engkau mengalami dan menikmati hadirat Tuhan, entah itu di rumah, dimanapun Anda berada, ya, hadirat Tuhan bisa kita rasakan semua. Amin. Di nama Tuhan saya berdoa agar kita semua, seluruh jemaat Tuhan, juga Bapak Ibu yang ada di rumah dalam keadaan sehat baik-baik saja. Ya, amin. Di nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat yang ke-24. Seluruh jemaat baik yang ada di rumah, saya harap kita sama-sama buka Alkitab kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 24, kita baca bersama-sama. 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Puji nama Tuhan. Ayat ini menyatakan bahwa ia sudah memikul, ia sudah menanggung segala dosa kita di kayu salib. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya kita tidak lagi hidup dalam dosa, supaya kita tidak lagi diperbudak, diperhamba oleh dosa, tetapi setelah terima kematian Kristus di kayu salib, terima keselamatan, terima anugerahnya yang besar, terima kasihnya yang besar, maka kita tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi kita hidup untuk kebenaran. Di nama Tuhan. Jadi ada destiny yang dikembalikan oleh Tuhan. Karena sejak awal Tuhan memang punya tujuan hidup dalam setiap manusia. Tuhan tidak menciptakan kita karena sengaja atau karena tidak ada kerjaan, jadi saya ciptakan Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang mulia. Tuhan sudah tentukan, Tuhan sudah nyatakan semua tujuan hidup kita. Cuma sayangnya kadangkala, atau kalau kita review kembali, flashback lagi ke dalam perjanjian lama, peristiwa di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itulah kejadian atau peristiwa di mana manusia sudah mulai jauh, mulai melenceng dari tujuannya yang semula. Kalau Tuhan sudah tetapkan destiny, Tuhan sudah tetapkan tujuan dalam hidup kita, maka seharusnya hari ini kita sedang ada di dalam kebenaran, atau kita sedang menghidupi kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Nah, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan tentang destiny, supaya kita tidak salah berpikir bahwa tujuan hidup kita ini ada di bumi. Tujuan hidup kita tidak berakhir di bumi ini,
tetapi tujuan akhir hidup kita itu adalah kekekalan. Nah, untuk mencapai kepada kekekalan, maka kita harus bisa menyelesaikannya dengan baik, atau istilahnya kita harus menyelesaikannya dengan finishing well, menyelesaikannya dengan baik. Karena jangan menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Ya, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9, mari kita buka Alkitab kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9 mengatakan begini, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Jadi Tuhan tidak mau menimpakan murkanya kepada kita. Coba kita perhatikan dari kisah Adam dan Hawa sampai kemudian peristiwa Yesus mati di kayu salib, sampai kemudian dia bangkit di hari yang ketiga. Tidak ada ceritanya bahwa Tuhan begitu begitu rela untuk memberikan murkanya, atau tidak setega itu. Tuhan itu mengasihi kita dengan cara yang luar biasa, dengan rencana yang luar biasa. Ya, dari sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang mencari Adam dan Hawa pertama kali siapa? Ya Tuhan. Dicari, Adam, Hawa, kemana engkau? Di mana engkau? Ya, Adam dan Hawa sembunyi, tetapi Tuhan tetap cari mereka. Dan upaya-upaya untuk menyelamatkan manusia terus-menerus dilakukan oleh Tuhan. Tidak berhenti pada peristiwa Adam dan Hawa saja, itu terus-menerus dilakukan dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan mau apa yang sudah ditetapkan tidak gagal. Firman Tuhan mengatakan 1 Tesalonika pasal 5, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk apa? Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Tuhan menetapkan kita untuk terima keselamatan, bukan terima kebinasaan. Tuhan sudah tetapkan Anda, Tuhan sudah tetapkan kepada jemaat Tuhan bahwa engkau akan terima keselamatan. Kematiannya di kayu salib yang firman Tuhan tadi di dalam 1 Petrus ayat 2 pasal 2 ayat 24 menyatakan bahwa engkau sekarang sudah mati dari dosa dan engkau sekarang hidup oleh kebenaran. Engkau hidup dalam kebenaran. Engkau sudah tidak lagi mati dalam dosamu, tapi engkau sekarang hidup oleh karena kebenaran dan untuk kebenaran. Satu tujuan yang luar biasa yang ditetapkan oleh Tuhan supaya kita selamat. Itulah mengapa Bapa di surga merelakan anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, agar manusia masih tetap bisa menyelesaikan hidupnya, mencapai destininya, mencapai tujuan hidupnya dengan baik, sehingga mereka boleh, setiap orang boleh finishing well, memperoleh kekekalan dalam hidupnya. Nah, hidup kita di bumi, tadi saya katakan bahwa hidup kita di bumi itu bukan akhir dari tujuan hidup. Jadi jangan mengatakan bahwa tujuan akhir hidupku ini adalah hidup di bumi, diberkati Tuhan, limpah-limpah, sukses, berhasil dan lain sebagainya. Itu belum sampai kepada tujuan akhir, belum sampai kepada destiny yang Tuhan mau tetapkan buat kita. Destiny-nya adalah selamat. Destiny-nya adalah memperoleh keselamatan, menerima anugerah Tuhan, hidup dalam kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Lalu di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga dikatakan, di mana aku berada, engkau pun ada. Itu artinya bahwa kalau Tuhan nanti akan bertahta di surga, maka kita pun akan ada bersama-sama dengan Dia. Itu tujuannya, itu destiny yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Ada bersama-sama dengan Bapa, masuk dalam kekekalan, bukan kebinasaan. Nah, jika kematiannya kemudian membukakan tabir bahwa kita ini sudah ditetapkan tidak lagi mati karena dosa kita, tetapi kita hidup karena kebenaran dan untuk kebenaran, maka kebangkitan Tuhan itu menjadi langkah awal bagi kita untuk berjalan terus
memaknai hidup kita untuk bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan, untuk menyelesaikan pertandingan iman dengan finishing well, dengan baik, sehingga nanti suatu saat kita bisa mencapai tujuan hidup kita yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jangan sampai meleset. Karena kalau kita menyadari bahwa hidup di bumi ini adalah akhir dari tujuan hidup, maka tentu saja kita bisa salah, kita bisa tersesat, kita bisa salah jalan, dan pada akhirnya kita tidak bisa mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kita. Di kebangkitan Kristus yang kita rayakan pada hari ini, semestinya kita mulai menjadikannya langkah awal bahwa aku dihidupkan, aku hidup bukan lagi oleh karena kekuatan kita, kemampuan kita, tetapi Yesus yang dengan kuasanya bangkit dari antara orang mati, yang kemudian membuat kita memulai langkah yang baru, hidup yang baru. Langkah awal yang pertama sebagai sasaran kita atau untuk bisa mencapai destiny kita itu adalah yang pertama, tentu saja perubahan gaya, perubahan cara, dan perubahan pola hidup. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini hidup lama. Firman Tuhan katakan cara hidupmu yang lama itu sia-sia, cara hidupmu yang lama itu hidup di luar Tuhan, tidak bisa berbuat apa-apa, penuh dosa, hidup yang sia-sia, dan ujungnya adalah kebinasaan. Itu bukan destiny Anda, itu bukan tujuan hidup Anda. Kalau Anda masih hidup dalam manusia lama Anda, maka Anda salah, maka Anda sedang tersesat, maka kembalilah. Karena tujuan kita bukan kebinasaan. Oleh karena itu, maka kita harus mengubah gaya, cara, pola hidup kita. Bukan seperti manusia yang lama yang firman Tuhan katakan, kita hidup dalam kesia-siaan, kita hidup dalam dosa. Sedangkan kalau di dalam Filipi pasal 3 ayat 18 dikatakan bahwa dulu kita ini menjadi seteru salib. Kalau seteru itu kan musuh. Hidup lama itu hidup yang berseteru dengan salib Kristus, penuh dosa, kesia-siaan. Kita tidak bisa. Untuk mencapai destiny Tuhan, untuk mencapai tujuan Tuhan, mencapai dalam kekekalan, maka ada perubahan gaya hidup, pola berpikir dari manusia lama menjadi manusia baru. Kalau gaya hidup manusia lama, tentu cara hidup dan pikirannya pasti sama dengan dunia. Ya, makanya di dalam Roma pasal 12 ayat 2 itu sudah jelas mengatakan, ya, kita yang sudah lahir baru, kita yang sudah diselamatkan, kita yang firman Tuhan katakan sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, mestinya cara hidup kita, cara pikir kita itu adalah sebagai manusia baru, jangan sama dengan dunia. Contoh, kalau kita masih hidup dengan cara-cara lama, dengan hidup yang lama, kita bisa lihat di masa-masa sekarang. Ya, kelihatan sekali di masa sulit cara hidup orang dunia itu seperti apa. Ya, coba bisa tidak menyebutkan kira-kira di masa sulit ini responnya apa? Respon manusia lama itu seperti apa kalau hidup di masa-masa sulit seperti sekarang ini? Ya, bersungut-sungut. Ya, mungkin kita menyalahkan, seperti kemarin saya sampaikan, menyalahkan si A, menyalahkan si B, dan lain sebagainya. Atau kita mulai kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan keadaan, kecewa dengan situasi.
Ya, mungkin di pikiran kita jadi orang-orang Kristen, jadi anak Tuhan, hidup akan baik-baik saja, tidak mengalami masalah, tidak mengalami persoalan. Ya itu orang mati, karena orang mati sudah tidak mengalami kesulitan. Orang mati tidak mengalami kesusahan, kesulitan dalam hidup. Ya, tapi selama hidup di dunia kan kita masih tetap mengalami masalah, kesulitan, persoalan, bahkan sakit penyakit. Tapi coba lihat responnya. Berapa banyak orang Kristen, orang percaya di masa sulit ini responnya sama dengan dunia. Kalau orang dunia kecewa dengan keadaan, mungkin banyak dari kita orang percaya yang tidak tahu firman Tuhan, yang masih hidup dalam cara-cara yang lama, juga sama dengan mereka, bersungut-sungut, mereka kemudian kecewa dan lain sebagainya. Tidak bisa beribadah, kecewa. Tidak bisa kumpul-kumpul, kecewa. Situasi ekonomi seperti ini, kondisi ekonomi yang sudah mulai menurun, sudah mulai lesu, PHK di mana-mana, kecewa. Kenapa situasinya seperti ini? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Hidup baru, cara baru, pikiran yang baru. Tadi dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 bahwa kita sudah tidak lagi tidak mati karena dosa kita, tetapi kita sekarang sudah hidup, sudah dibangkitkan oleh kebenaran, dibangkitkan untuk hidup untuk kebenaran. Artinya inilah hidup baru kita, hidup untuk kebenaran. Nah, perubahan dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Hidup yang baru itu ditebus dengan darah anak domba. Tadi sudah kita baca di ayatnya. Dengan darah yang mahal, dengan darah yang tidak bercacat celah, ya, menuju kepada hidup yang kekal. Nah, kebangkitan Kristus menjadikan cara hidup kita tidak lagi sama dengan hidup yang lama, tapi menjadikan kita hidup dalam hidup yang baru. Cara hidup baru, pola pikirmu juga pola pikir yang baru. Kalau di dalam Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan apa? Kita buka ya, Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, jelas firman Tuhan mengatakan jangan sama dengan dunia. Hidup yang baru artinya bahwa hidupmu tidak boleh sama dengan dunia. Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu hidup yang baru. Karena engkau sekarang sedang menuju kepada kekekalan, maka cara hidupmu cara hidup yang baru. Pikiranmu pikiran yang baru. Pikiranmu harus berbeda dengan cara orang dunia berpikir. Kita diperhadapkan kepada situasi yang sulit, lalu apa reaksimu? Apa responmu yang baik? Apa responmu yang benar sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan? Di hari Jumat kemarin saya katakan bahwa mulailah dari yang kecil. Tidak usah muluk-muluk dari hal yang kecil saja. Apa responmu terhadap situasi yang sulit ini? Melihat saudara-saudara seimanmu sudah dalam keadaan sulit, mereka sudah mengalami masalah, mereka sedang kesusahan. Kalau engkau melihatnya, apa yang engkau lakukan? Apakah engkau akan sama dengan orang dunia, kemudian hidup untuk dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri, acuh cuek kepada orang lain, tidak peduli saudara seiman, tidak peduli orang lain kelaparan dan lain sebagainya? Apakah engkau sama seperti mereka? Tentu saja firman Tuhan tidak mengatakan seperti itu, karena itu pola hidup yang lama. Itu cara berpikir yang lama. Kita hidup dalam hidup yang baru karena kita sudah diselamatkan, terima anugerahnya, kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi cara berpikir kita juga cara berpikir yang baru, sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Mulailah dari upaya-upaya yang kecil yang bisa engkau lakukan. Yang pertama adalah untuk bisa mencapai tujuan hidup kita, destiny hidup kita adalah berubahlah. Cara berpikirmu, pola pikirmu, hidupmu harus diubah. Hidup yang lamamu diubah jadi hidup yang baru.
Engkau sekarang hidup untuk kebenaran firman Tuhan. Engkau lakukan firman Tuhan, sekalipun itu mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele. Lihat saudara-saudaramu, lihat rekan-rekanmu, perhatikan mereka, lakukan perbuatan yang baik. Firman Tuhan katakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Yang kedua adalah karena hidup kita sudah ditebus oleh darah Kristus, kita sudah dibangkitkan oleh Kristus, maka hidup kita sudah bukan lagi milik kita. Halo? Gambarannya seperti ini. Ketika mungkin kita lihat-lihat di showroom, lihat-lihat motor, ya, atau kemudian saya pernah kasih contoh begini, Anda kredit motor, ya, Anda belum bisa mengatakan bahwa ini motor saya, ya, karena BPKB-nya dipegang oleh leasing. Tapi setelah motor itu lunas dibeli, Anda sudah ambil itu BPKB-nya, maka motor itu sah menjadi milik Anda. Tuhan sudah membayar hidup kita dengan lunas, tadi dikatakan harganya mahal. Dia bayar lunas, bukan dengan barang mana, bukan dengan emas perak, tapi Tuhan bayar dengan apa? Darahnya yang mahal untuk menebus dosa kita. Jadi kita jadi miliknya siapa? Tentu kita jadi miliknya Tuhan. Tuhan yang menebus kita kok. Tuhan yang sudah membeli kita, Tuhan yang sudah membayar hidup kita. Jadi yang kedua adalah hidup adalah Kristus. Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Bapak Ibu yang di rumah masih terus menyimak. Galatia pasal 2 ayat 20, demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sudah jelas. Karena Yesus menebus kita, karena Yesus yang sudah membangkitkan kita, menjadikan kita ciptaan yang baru, maka hidup bukan lagi diri kita sendiri. Maka hidupmu adalah milik Kristus. Hidup ini bukan untuk diri sendiri, melainkan milik Kristus, sebuah bentuk kepercayaan dari Tuhan. Hidupmu dalam Kristus itu menjadi satu persembahan yang kudus dan yang berkenan bagi Tuhan. Itulah kenapa kita ini dalam hidup sehari-hari, karena hidup kita ini tidak melulu soal rohani, tetapi hidup kita juga soal jasmani. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam situasi apapun, dimanapun kita berada, apapun profesi kita tetap harus punya keyakinan bahwa hidupku ini bukan milikku sendiri, yang kemudian aku lakukan, aku kerjakan apa saja semau saya, semau gue. Tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan Kristus. Kristus hanya untuk hari Minggu. Mungkin kita seperti itu. Itu bukan hidup untuk Kristus. Kita ditebus, kita sudah dibayar, kita sudah dibeli dengan harga yang lunas. Maka hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Maka seluruh aktivitas hidup kita, sekalipun itu kaitannya dengan jasmani, sekalipun itu pekerjaan, sekalipun itu di kantor, di tempat kita usaha, kita hidup untuk Kristus, kita bekerja untuk Kristus, kita berusaha untuk Kristus, kita beraktivitas semuanya untuk Kristus. Karena hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi hidup kita untuk Kristus. Apa saja yang kita lakukan untuk Kristus. Hidup untuk Kristus itu adalah hidup yang diarahkan langsung, didirect langsung oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Makanya ketika kita hidup dalam Kristus, atau ketika hidup kita adalah Kristus, mesti peka kepada Roh Kudus dan kebenaran firman. Mau melakukan apa saja kita mesti ingat prinsip firman Tuhan. Apakah yang kita lakukan ini bertentangan dengan firman Tuhan, atau yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan prinsip kebenaran
kebenaran firman. Tidak bisa seenaknya sendiri sekarang. Manusia yang baru adalah manusia yang hidupnya adalah milik Kristus. Dalam situasi yang seperti hari-hari ini, penting bagi kita untuk minta arahan, minta direction dari Tuhan, dari Roh Kudus. Apapun aktivitas kita hari-hari ini, apapun semua bentuk keputusan kita hari-hari ini, mestinya itu hasil dari arahan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Arahan dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa menyelesaikan hidup kita, mencapai destiny kita, finishing well, menyelesaikan hidup dengan baik. Dalam kebangkitan atau dari kebangkitan Kristus kita belajar dua hal tadi, bahwa kita bukan lagi manusia lama, kita ini manusia yang baru. Milikilah cara pikir, milikilah cara hidup yang baru sebagai manusia yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Manusia yang punya destiny bahwa engkau nanti ditetapkan untuk memperoleh keselamatan. Engkau ditetapkan untuk mencapai kepada kekekalan, bukan kepada kebinasaan. Untuk itu proses hidupmu di dunia ini bukan proses yang ya sudah berakhir hidupku di bumi ini. Nanti selesai ya, nanti kalau sudah tutup peti, kalau sudah mengalami kematian, sudah selesai hidupku. Nah, ini proses di mana engkau harus hidup di direct, engkau harus hidup dalam arahan Roh Kudus, engkau harus hidup dalam kebenaran, dan engkau hidup untuk kebenaran firman Tuhan, supaya engkau bisa mencapai destiny, supaya engkau bisa mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan untukmu, supaya engkau tidak tertinggal, supaya engkau tidak tersesat, supaya engkau tidak salah jalan. Pagi hari ini berdoa kepada Tuhan, minta Roh Kudus engkau berkarya dalam hidupku, mengarahkan hidupku supaya Roh Kudus dan firman-Mu boleh membawa kami kepada kebenaran Tuhan, menghidupi firman Tuhan supaya kami mencapai kekekalan, supaya kami boleh mendapatkan keselamatan yang ditentukan bagi kami. Hidup tidak lagi sia-sia. Hidupmu hari ini dan hari-hari berikutnya itu hidup yang berharga. Roh Kudus yang memampukan kita di situasi yang seperti ini, selalu minta Tuhan, Roh Kudus, tolong aku. Apa yang harus aku putuskan, apa yang harus aku lakukan, semua harus di-direct langsung oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Jangan direct hidup kita dari situasi. Jangan biarkan situasi, jangan biarkan orang lain, jangan biarkan berita-berita yang kita baca itu mendirect, itu mengarahkan hidup kita. Hidup kita harus diarahkan hanya oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Maka kita mencapai destiny hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang pemimpin pujian dan singkat untuk maju ke depan. Saya ingin kita nyanyikan pujian tadi, Yesus Kristus Tuhan.
yang begitu luar biasa. Bahkan tidak hanya karya salib, Engkau menunjukkan kepada kami hidup tidak lagi untuk dosa. Kebangkitan-Mu di antara orang mati, Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan atas hidup kami. Penyertaan Tuhan ajaib. Hidup yang Tuhan sudah berikan bukan lagi hidup untuk dosa, tetapi hidup untuk kebenaran firman Tuhan. Maka kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Segala pikiran kami, hati kami, perasaan kami, jiwa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Arahkan langsung Tuhan hidup kami lewat Roh Kudus, lewat kebenaran firman-Mu, supaya hari-hari kami tidak lagi hidup dengan cara-cara yang sia-sia, yang akhirnya memimpin kami kepada kebinasaan. Tetapi hidup kami adalah hidup baru, yang diubahkan dengan gaya hidup yang baru, dengan cara hidup yang baru, dengan pola pikir hidup yang baru, yang tidak sama dengan dunia. Cara berpikir kami bukan lagi cara berpikir dunia, tetapi cara berpikir kami diarahkan oleh Roh Kudus sesuai dengan prinsip kebenaran firman-Mu, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan, tetapi kami tetap mohon kuasa Tuhan, Roh Kudus, kebenaran firman-Mu langsung mendireksi hidup kami, langsung mengarahkan hidup kami dalam setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, dalam seluruh kehidupan kami. Apapun keputusan-keputusan yang kami lakukan, yang kami buat, semata-mata oleh karena hasil dari Roh Kudus, hasil dari perenungan kami akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tidak mau sama seperti dunia ini. Kami mau sama seperti kebenaran firman Tuhan. Hidup kami mau sama seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami pada pagi hari ini. Sekalipun kami ada di tengah situasi seperti ini, tidak kemudian membuat kami malas untuk tetap hidup dengan Roh Kudus, untuk tetap hidup dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk sampai hari ini kami masih bisa menikmati karya salib Kristus, kami masih bisa menikmati karya-Mu bangkit dari antara orang mati, kuasa-Mu dinyatakan atas hidup kami semua. Terima kasih untuk pola pikir, pola hidup yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih untuk destiny yang Tuhan sudah tentukan bagi kami. Roh Kudus yang akan mengarahkannya dalam setiap jalan hidup kami hari demi hari, mulai dari hari ini, hari esok, sampai seterusnya. Kami mencapai kepada tujuan hidup kami, kekekalan, ada bersama-sama dengan Tuhan di mana Tuhan berada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap ayat firman Tuhan yang kami baca tidak akan berlalu dengan sia-sia. Firman-Mu menjadi dasar hidup kami, firman-Mu menuntun kami, firman-Mu yang mendireksi kami, firman-Mu yang meneguhkan kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini, sekalipun kita beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Sekali lagi Tuhan Yesus ada di rumahmu. Hadiratnya boleh kau rasakan di mana saja. Kau bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kau. Ya, tetap setia untuk ada bersama-sama dengan kami, sekalipun kami di gereja. Ya, kami tetap bersama-sama dengan Anda. Ya, di nama Tuhan. Jika ada pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi saya, hubungi nomor WA saya. Di nama Tuhan. Dan jangan lupa untuk jam 3 sore ini nanti kita akan melakukan kegiatan feeding the city, memberi makan untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu jemaat yang sudah memberikan persembahan, Anda yang sudah menghubungi saya untuk mau terlibat aktif dalam acara ini, dalam kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk Bapak Ibu yang mau terlibat untuk membagikan makanan, nanti bisa hadir di gereja jam 2 siang. Sekali lagi jam 2 kita kumpul di gereja, kemudian nanti jam 3 kita akan membagikannya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau Allah yang tidak bisa dibatasi oleh waktu,
tidak bisa dibatasi oleh tempat. Dimanapun kami bersekutu pada pagi hari ini, di rumah kami masing-masing, kami percaya seluruh jemaat Tuhan mereka boleh merasakan hadirat Tuhan. Mereka merasakan sukacita, mereka boleh tetap merasakan damai sejahtera. Bahkan kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan boleh mereka rasakan dalam hari-hari ini. Di kala situasi yang begitu sulit, tetapi kami percaya kami hanya mengandalkan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, jemaat GPPS Shalom Tegal, dimanapun mereka berada, di dalam situasi yang seperti apapun, Engkau menyertai mereka, Engkau menolong mereka, Engkau menghibur mereka, Engkau memberkati, memberi kekuatan dalam hidup mereka, ketabahan, ketahanan untuk menghadapi situasi yang sulit seperti hari-hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam pelayanan mereka semua. Apa saja yang mereka kerjakan, asal itu berkenan bagi Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan, damai sejahtera, sukacita Tuhan mengalir dalam hidup kami masing-masing. Anak-anak Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka oleh bilur-bilur Yesus. Maka mereka semua yang mengalami sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan beri pengharapan, yang susah Tuhan hiburkan. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak Tuhan mereka yang sudah berkorban untuk kegiatan kami nanti sore, yaitu Feeding the City, memberikan makanan bagi mereka yang membutuhkan. Kami lakukan oleh karena kami mengasihi Tuhan dan kami mengasihi saudara-saudara seiman kami, juga mengasihi orang-orang di luar sana Tuhan. Di sekeliling kami, setiap warga di sekitar gereja ini, yang kiranya diberkati melalui apa yang kami berikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Kota Tegal, untuk para pemimpin kami di kota ini Tuhan, berkati mereka Tuhan. Setiap keputusan-keputusan yang dibuat boleh mensejahterakan kami. Juga pemerintah pusat Tuhan, dari pimpinan tertinggi, Bapak Presiden sampai tingkat yang bawah Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, berikan mereka semua kekuatan-Mu Tuhan atas pemimpin-pemimpin kami, biar kiranya mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, mereka boleh Tuhan mendapatkan kekuatan semangat yang baru. Di situasi yang seperti ini kami percaya Engkau bekerja dalam kehidupan bangsa ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati bangsa Indonesia, kami memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Juga hamba-Mu berdoa untuk dokter, para perawat tenaga medis yang hari-hari ini terus berjuang keras, mereka yang tidak berjeri lelah Tuhan untuk bekerja menyelamatkan setiap orang dari penyakit corona Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Tuhan jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin, kami percaya hari ini kami sudah diberkati Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kita dengan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita, menyertai kita, membimbing kita, bahkan menghibur kita mulai jam ini, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.